Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila, NIM 2021 F1A 105 dari kelas 3C Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen hukum dagang saya, yaitu membahas soal persekutuan komanditer atau yang biasa kita kenal dengan CV. Di Indonesia terdapat sejumlah modal bisnis yang beroperasi sesuai jenis dan fungsinya masing-masing. Salah satu dari badan usaha tersebut adalah persekutuan komanditer atau Komanditer Vennootschap atau yang biasa kita sebut dengan CV. Jenis badan usaha swasta ini menjadi yang paling populer di kalangan masyarakat. Syarat dan proses pendirian Komanditer Vennootschap juga menjadi salah satu alasan semakin banyaknya jenis badan usaha ini. Lantas sebenarnya apa sih pengertian persekutuan komanditer, bagaimana ciri-cirinya, dan apa yang membedakan persekutuan komanditer dengan badan usaha lainnya? Yang pertama, apa sih pengertian persekutuan komanditer? CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Sesuai namanya, CV pada dasarnya adalah proses mempersekutukan modal. Di dalam sebuah persekutuan komanditer akan terbagi menjadi dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif juga disebut sebagai sekutu komplementer, adalah pihak yang memberikan modal sekaligus bertanggung jawab terhadap operasional bisnis. Ia berperan dalam memberikan ide, tenaga, dan setiap hal yang berurusan dengan bisnis. Sebaliknya, sekutu pasif atau sekutu komplementer adalah pihak yang hanya menyediakan modal dan aset untuk perkembangan bisnisnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan modal kepada sekutu aktif. Sedangkan untuk keuntungan, kedua pihak sekutu secara bersama-sama akan menetapkan ketentuan pembagian keuntungannya. Terlepas dari posisi kedua sekutu tersebut, semua pihak yang atau pemegang modal pada sebuah CV memiliki status hukum yang sama. Tujuan setiap aktivitas pada persekutuan komanditer adalah tercapainya target bersama dengan keterlibatan sesuai posisi masing-masing. Selain itu, pihak pemodal pasif atau sekutu komanditer tidak memiliki hak untuk terlibat dalam aktivitas pengelolaan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dan tugas sekutu komanditer yang termuat dalam pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, tidak terlibat secara langsung pada aktivitas jalannya perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif akan disebut sebagai sekutu penanaman modal terbatas karena hanya menyetorkan modal atau aset saja untuk mendapatkan keuntungan dari laba bisnis. Yang ketiga, kerugian yang dialami CV juga merupakan bagian dari sekutu pasif, namun hanya terbatas pada besaran modal yang diberikan. Yang keempat, identitas sekutu pasif tidak boleh diketahui atau disembunyikan, sehingga mereka juga dikenal sebagai silent partner atau sleeping partner. Selanjutnya, apa sih itu ciri-ciri persekutuan komanditer? Berdasarkan pengertian persekutuan komanditer, terdapat beberapa karakteristik dari sebuah CV. Yang pertama, ciri-ciri persekutuan komanditer adalah adanya dua sekutu aktif, yaitu sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang kedua, sekutu aktif memiliki hak penuh terhadap setiap bentuk dan aktivitas bisnis pada perusahaan, termaksud menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, sekutu pasif hanya berperan sebagai penanam modal dan tidak berturut serta dalam aktivitas operasional bisnis. Yang keempat, tidak ada batasan minimal modal untuk pendirian perseroan komanditer. Yang kelima, proses dan syarat pendirian CV tergolong mudah. Dan yang keenam, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga resmi lainnya. Selanjutnya, sifat perseroan komanditer. Selain ada ciri-ciri perseroan komanditer, terdapat juga beberapa sifat tertentu dalam terbentuknya sebuah CV, antara lain, sifat pertama dari sebuah perseroan komanditer adalah sulitnya menarik kembali modal yang sudah disetorkan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, terbentuknya sebuah CV dan keberlangsungan operasional bisnis membutuhkan modal yang tergolong besar karena adanya banyak pihak ketiga yang terlibat dalam persekutuan komanditer. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang didirikan dengan basis sebuah perseroan komanditer cenderung lebih mudah dalam memperoleh kredit pinjam.
Yang keempat, setiap anggota dari sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Di sisi lain, anggota dari sekutu komentator memiliki hak terbatas dan menunggu keuntungan dari bisnis saja. Dan yang terakhir, keberlangsungan bisnis cenderung lebih sulit untuk diprediksi dan tidak menentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persekutuan komentator. Pada implementasinya terdapat beberapa jenis persekutuan komentator. Yang pertama, CV murni. Jenis CV murni merupakan yang paling tua dengan konsep yang paling sederhana. Pada prosesnya hanya ada satu sekutu komplementer, sedangkan pihak lainnya merupakan bagian dari sekutu komentator. Yang kedua, CV bersaham. Sesuai namanya, persekutuan komentator ini menyediakan saham yang bisa diambil baik oleh sekutu aktif maupun sekutu pasif. Saham pada CV bertujuan untuk menghindari terjadinya modal baku sehingga masing-masing pemberi modal dapat memiliki satu saham atau lebih. Namun, saham yang dimiliki tidak tersedia untuk dijual belikan. Yang ketiga, CV campuran. Jenis CV campuran adalah sebuah firma yang membutuhkan suntikan modal. Karena itu, ketika ada pihak yang bersedia memberikan modal akan disebut sebagai sekutu komentator, sedangkan firma yang menerima modal akan disebut sebagai sekutu komplementer. Selanjutnya, contoh persekutuan komentator. Pada faktanya, ada banyak jenis CV dalam berbagai bidang industri yang telah beroperasi di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu dari makanan. Contoh persekutuan komentator yaitu CV Inara Market, CV Catering Ibu Surabaya, CV Catur Pangan Indonesia, dan lain sebagainya. Dari pertanian, contoh persekutuan komentator yaitu CV Mitra Bibit, CV Bumi Makmur, CV Ivong Farm, dan lain sebagainya. Dari perdagangan, contoh persekutuan komentator yaitu CV Galuh Chandra Kirana, CV Senandung Ibu Pertiwi, CV Barokah, dan lain sebagainya. Jika Anda tertarik untuk membentuk sebuah bisnis dengan bentuk perseroan komentator, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari perseroan komentator. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan atau keuntungan dari perseroan komentator terlebih dahulu. Yang pertama, manajemen perusahaan lebih besar. Kedua, cenderung lebih mudah dalam mendapatkan pasokan modal usaha karena kredibilitas CV yang dianggap baik oleh pihak kreditor. Yang ketiga, proses perkembangan bisnis dinilai lebih tinggi dengan sistem pengelolaan yang lebih baik. Yang keempat, setiap bentuk resiko kerugian akan menjadi tanggung jawab bersama dengan sekutu lainnya. Yang kelima, memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha, memiliki akta perusahaan yang didaftarkan di notaris. Yang keenam, berbeda dengan PT, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Yang ketujuh, lebih mudah berkembang karena dikelola oleh siapapun yang dihendaki. Pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajemen yang paling baik. Yang kedelapan, pengembalian keputusan yang lebih cepat dibanding PT. Yang kesembilan, perubahan akta yang lebih mudah. Yang kesepuluh, sistem pajak yang lebih mudah. CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-BJK PPH. Yang ke-11, nama perusahaan bisa sesuai keinginan kita sendiri. Selanjutnya ada kekurangan dari perseroan komentator. Yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesek di antara anggota sekutu. Yang kedua, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu pasif. Yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang keempat, kerugian ditanggung secara bersama. Yang kelima, tidak dapat dinyatakan pailit sehingga bila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup menanggung kerugian, sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walaupun hanya harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan di dalam CV. Yang keenam, modal susah ditarik kembali. Yang ketujuh, pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan yang terakhir, tanggung jawab sekutu komentator atau pasif yang terbatas bisa mengedorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Selanjutnya, berakhirnya badan usaha CV. Pada dasarnya, badan usaha berbentuk CV termasuk ke dalam jenis persekutuan perdata. Oleh karena itu, berhentinya operasional badan usaha CV tidak berbeda jauh dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP pasal 1646 sampai dengan 1652.
salah satu pasal dalam KUHP yaitu pasal 1946 menyatakan setidaknya ada 4 penyebab sebuah CV dinyatakan berakhir, yaitu yang pertama, lewatnya masa jatuh perjanjian persekutuan menjadi kehendak dari sekutu, musnahnya barang atau penyelesaian pokok permasalahan persekutuan, dan yang terakhir, meninggalnya salah seorang sekutu atau resminya pailit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang persekutuan komentator atau yang biasa kita sebut CV. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.